Halo semua, kami dari kelompok 6 akan memaparkan video singkat untuk memenuhi nilai tugas evaluasi tengah semester kami pada mata kuliah Politik dan Keamanan Indonesia tentang geoekonomi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tarizania Andriana Putri dengan nomor presensi 177. Nama saya Muhammad Ardimas Syahputra dengan NPM 22044010150. Halo, perkenalkan saya Ratna Intan Putri dengan NPM akhir 191. Apa sih geoekonomi itu? Geoekonomi adalah sebuah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk membangun dan melatih power mereka berdasarkan faktor ekonomi yang mereka miliki dibandingkan dengan faktor geografi. Geoekonomi secara umum digunakan oleh negara sebagai salah satu alat untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut dan tujuan politik. Hal ini dilakukan dengan adanya pertimbangan letak geografis dan peluang tercapainya tujuan negara tersebut. Geoekonomi juga digunakan untuk melakukan manuver politik serta usaha negara mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk contoh dari geoekonomi itu sendiri adalah kebijakan One Belt One Road atau OBOR dari China. Nah, OBOR ini sendiri merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013. Nah, pada awalnya di masa lalu terdapat suatu kebijakan yang bernama Silk Road Strategy, yang dimana kebijakan ini kemudian menjadi inspirasi terbentuknya kebijakan One Belt One Road. Nah, kebijakan ini itu dibuat bertujuan untuk memperkuat politik negara China dengan mendorong integrasi ekonomi antara negara China dengan negara-negara tetangganya di Asia, yang kemudian tidak hanya di negara tetangga di Asia saja, tapi lebih luas lagi setelahnya. One Belt One Road sendiri merupakan kebijakan yang dibuat oleh China, yang dimana China membentuk suatu rute ekonomi yang menghubungkan antara China dengan beberapa negara lain. Untuk Belt sendiri bisa dikatakan sebagai rute yang menghubungkan antara China dengan negara lain melalui jalur darat. Kemudian untuk road sendiri merupakan rute yang menghubungkan antara China dengan negara lain melalui jalur laut atau maritim. Salah satu contoh proyek dari One Belt One Road adalah China-Pakistan Economic Corridor, dimulai pada tahun 2013 yang berfokus untuk menghubungkan China dengan pelabuhan Gwadar di Pakistan. China membangun jalan raya, stasiun kereta api, beserta pelabuhan yang menghabiskan dana sebesar 60 miliar US dollar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Pakistan dengan cara membangun ekonomi koridor yang mendorong konektivitas bilateral, konstruksi, eksplorasi potensi, investasi bilateral, ekonomi dan perdagangan, logistik, dan konektivitas masyarakat antar region. China juga menawarkan potensi besar kepada Pakistan untuk meningkatkan ekonomi negaranya serta mengurangi angka kemiskinan di Pakistan. China juga membantu warga negara Pakistan yang terkena dampak dari adanya jalur perdagangan baru atau yang biasa kita sebut dengan New Trade. Pakistan menerima banyak sekali manfaat dari proyek ini dengan adanya pertumbuhan regional dan peluang bisnis baru. Pada bulan April 2015 silam, proyek ini kembali dijalankan ketika Presiden China Xi Jinping berkunjung ke Pakistan. Lalu proyek ini pun berlanjut pada tahun 2017 dan baru-baru ini diketahui rencana proyek ini akan berlanjut hingga tahun 2030 mendatang. Nah, dari adanya kerjasama yang dilakukan antara China dengan Pakistan, di sini bisa dikatakan jika China mendapatkan keuntungan yang cukup banyak, seperti adanya koneksi ke Laut Arab yang kemudian menyediakan jalur perdagangan ke Selat Malaka. Nah, koneksi ke Laut Arab ini kemudian bisa dikatakan sebagai jalur alternatif China untuk memperoleh sumber daya seperti minyak bumi dan gas. Tetapi di lain sisi, Pakistan mengalami kerugian, di mana perusahaan-perusahaan China seringkali memperoleh hak kontrak dalam jangka panjang untuk mengoperasikan infrastruktur jalan dan energi yang kemudian mengungut biaya listrik dan jaminan harga yang tinggi. Nah, dari kerugian yang dialami Pakistan, kemudian banyak yang mengatakan jika kebijakan One Belt One Road dari China ini merupakan kebijakan yang menjebak dengan lilitang hutang atau bisa dikatakan dengan debt trap. Namun,
Ternyata proyek ini menjadi fokus perhatian internasional dengan pembangkit listrik yang merupakan bagian terbesar dari proyek CPEC ini. 70% dari proyek ini mencakup pembangkit listrik tenaga surya, air, dan angin. Namun, kapasitas berbahan bakar fosil hanya menyumbang sekitar 60% dari tambahan megawatt tanpa nuklir. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.